tembak. Buntut dari insiden salah tembak yang dilakukan oleh oknum polisi Polres Flores Timur saat mengamankan kericuhan antar warga di Kota Larantuka pada Senin 5 Agustus malam, ratusan warga Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menggelar aksi protes di depan Mapolres Flores Timur. Ya, diduga oknum kepolisian yang telah melakukan penembakan salah sasaran terhadap warga yang marah lalu membakar ban di depan markas Polres sebagai bentuk protes. Warga menuntut pihak polisian untuk segera menindak tegas oknum polisi yang terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, warga juga meminta Kapolri melalui Kapolda NTT dan juga Kompolnas untuk segera memberhentikan Kapolres Flores Timur dari jabatannya. Spontanitas dari masyarakat yang merasa kecewa dengan tindakan arogansi, ya saya bisa katakan arogansi atau brutalisme dari aparat penegak hukum yaitu Polres Flores Timur. Yang seperti saya jelaskan bahwa konflik yang terjadi adalah antara Posto dan Kampung Baru. Namun dalam prakteknya mereka menggunakan senjata, melakukan kekerasan kepada warga Kelurahan Amagarapati. Warga akhirnya berhasil ditenangkan oleh anggota Babinsa Kodim 1624 Flores Timur. Anggota kepolisian yang tiba di lokasi langsung membersihkan sisa-sisa pembakaran ban agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pasukan gabungan TNI berhasil mengevakuasi jenazah pilot Selandia Baru yang ditembak OPM di Mimika, Papua Tengah. Ibtu Rudiana siap sumpah pocong dan rela mati jika terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Meski berbeda pilihan di Pilpres 2024, Megawati Soekarno Putri pastikan hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, aparat gabungan TNI berhasil mengevakuasi jenazah pilot Selandia Baru yang ditembak OPM di Mimika, Papua Tengah. Selain itu, 13 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru dari distrik Alama juga dievakuasi menggunakan 6 helikopter milik TNI Angkatan Udara. Helikopter yang membawa tenaga kesehatan dan guru berhasil dievakuasi dari Alama menggunakan helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara. Dibantu aparat gabungan TNI, 13 orang dari distrik Alama ke kota Timika, Papua Tengah berhasil dievakuasi dengan menggunakan 6 helikopter milik TNI. 3 helikopter digunakan untuk mengevakuasi 4 tenaga medis, 2 balita, dan guru. Sementara untuk 3 helikopter lainnya digunakan untuk pengamanan dan pengawalan. Setibanya di landasan udara, 13 orang yang terdiri dari 4 tenaga medis, 2 balita dan guru langsung dibawa ke Mako Lanut Timika
untuk menjalani tes kesehatan. Tenaga kesehatan dan guru dievakuasi karena mereka merasa takut dan trauma. Proses evakuasi berjalan dengan aman, lancar, dan seluruhnya selamat. Sementara aparat gabungan akan melakukan olah TKP di lokasi kejadian lantaran sempat ada bunyi tembakan hingga membuat sejumlah nakes dan guru lari bersembunyi di puskesmas saat menunggu proses evakuasi. Ingatan saja tuh, dong ini sudah menembak. Pas saya pertengahan tinggalkan sopir itu, saya tidak melihat lagi ke belakang karena dulu sudah tembak ini bunyi tembak. Sementara itu, pasukan gabungan TNI juga berhasil mengevakuasi jenazah pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, dari Bandara Distrik Alama ke Kota Timika, Papua Tengah menggunakan helikopter milik TNI. Usai tiba, jenazah langsung dibawa ke RSUD Mimika. Namun setelah OPM menyerang pilot helikopter, OPM mengintimidasi masyarakat untuk pergi mengungsi. Pangkop Gap Wilham III mengatakan mengutuk tindakan biadab OPM. Setelah melakukan tindakan kejahatan, OPM melarikan diri ke arah timur, yakni ke Enduga. Meski demikian, aparat keamanan terus melakukan pengejaran. Ini baru data intelijen awal dan analisa awal. Berdasarkan kasus yang terjadi, setelah terjadi penyerangan oleh OPM ini kepada pilot dan intimidasi kepada masyarakat untuk pergi mengungsi, mereka lari ke arah timur. Kalau kita lihat dari peta, lihat dari studi kasus, ini kemungkinan kelompok OPM dari daerah Duga. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Wahyu Widada, buka suara perihal pernyataan terbaru Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang mengaku tidak mengetahui siapa T, sosok bos judi online. Komjen Wahyu meminta Beni tak berbicara jika tidak tahu kebenarannya. Kalau nggak tahu jangan ngomong. Inilah teguran Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada kepada Kepala BP2MI Beni Ramdhani perihal sosok T yang diungkapnya sebagai pengendali judi online Indonesia. Komjen Wahyu menegur Beni yang kini meralat pernyataannya dan mengaku tak mengetahui siapa sosok T. Sementara itu, Beni Ramdhani enggan berkomentar usai menjalani pemeriksaan keduanya di Bareskrim Polri pada Senin malam. Ia meminta pertanyaan terkait materi pemeriksaan untuk ditanyakan kepada penyidik. Ia juga tidak mau menanggapi lebih jauh perihal sosok T. Ini gimana? Pokoknya gini, materi ya itu di penyidik ke materi ya. Lain-lain no komen lah. Enggak, sosok T-nya bakal diungkap. Saya ada acara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyampaikan Beni Ramdhani mengubah sejumlah keterangan pada pemeriksaan keduanya. Kini Beni meminta maaf kepada penyidik karena tidak mengetahui dan tak bisa menjawab siapa sosok T yang pertama kali diungkapnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23, yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja, sekarang diralat bahwa info itu didapat dari saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal. Kemudian kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr. T. Kemudian
yang bersangkutan hanya menyampaikan informasi. Semoga itu bisa diungkap oleh Polri siapa inisial T, itu saja. Kemudian kemarin saat turun atau selesai pemeriksaan yang minggu lalu juga menyatakan bahwa semua keterangan sudah diberikan oleh penyidik. Tadi saya tanyakan kembali apakah yang dimaksud atau bisa menjelaskan. Yang bersangkutan menjelaskan kami tidak tahu dan kami mohon maaf karena tidak pernah diberikan keterangan kepada penyidik siapa itu inisial T. Dan tadi yang bersangkutan menyampaikan kami akan mohon maaf langsung melalui media. Kita ke informasi lain, pemirsa. Keluarga Afif Maulana bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan mendesak proses ekshumasi dan autopsi secara independen. Pihaknya juga meminta agar Kapolda Sumatera Barat untuk menjalankan penyelidikan dengan cepat dan transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang hari ini mendatangi kantor Kontras di wilayah Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan keluarga bersama LBH Padang tersebut untuk mendesak proses ekshumasi dan autopsi segera dilakukan secara independen dan melibatkan perwakilan kuasa hukum serta keluarga agar bisa transparan terhadap hasil autopsinya. 4 desakan kepada berbagai pihak. Pertama, kepada PDF MI untuk melaksanakan ekshumasi dan otopsi ulang secara independen serta menggunakan alat kesehatan yang steril dari intervensi pihak kepolisian. Kedua, dalam proses ekshumasi agar melibatkan keluarga korban almarhum Afif, pendamping hukum, dan dokter independen yang ditunjuk oleh keluarga dalam proses awal ekshumasi hingga berakhir pada otopsi ulang. Ketiga, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kementerian Perempuan dan Anak untuk terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap almarhum Afif Maulana sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban. Selain itu, LBH Padang meminta Kapolda Sumatera Barat melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terhadap 18 korban lainnya secara transparan. Dan kami, saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian, baik itu Kapolda, Kabid Humas, kemarin juga di Reskrim, itu benar-benar diseriusi, jangan hanya di media. Jujur, saya sudah cukup capek sebagai pendamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya. Apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu, misalnya kami diminta, oh ya oke, ekshumasi dan surat persetujuan baru kemarin diberikan begitu. Jadi apa yang diberitakan di media, mohon itu juga yang sampai ke kami, yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya gitu. Saya coba katakan ke teman-teman, sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Padang. Koalisi anti penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang, Kontras, dan YLBHI serta PBHI mengapresiasi langkah dan dorongan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Keluarga almarhum Afif Maulana, korban tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi, mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga meminta Polri mengautopsi ulang jenazah Afif dan menuntut pengusutan kasus secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko.
keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas, lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi. Perjuangan keadilan pengungkapan kebenaran ini masih panjang. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi di dalam forum ini. Saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kita minta ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya. Kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini, nanti kuasa hukum juga hadir ya dari mewakili pihak keluarga di sana, teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa, kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Sebelumnya Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun polisi mengklaim Afif meninggal dunia karena melompat dari jembatan Kuranji setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena di tubuh Afif terdapat luka lebam, hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Selengkapnya kami ulas usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno menduga Vina tewas karena dibunuh dan bukan kecelakaan. Selain itu menurutnya bisa jadi ada 4 TKP pembunuhan, bukan 3 TKP seperti yang dijabarkan dalam putusan. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya, alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu, Ugro Seno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebutkan memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya. Adapun dalam putusan disebutkan ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP pelemparan batu di Jalan Perjuangan dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif mengamini pernyataan Ugro Seno bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun, tak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana. Sedangkan kuasa hukum Saka Tatal, Krisna Murti, tetap yakin kasus ini murni kecelakaan. Ada trauma benda tajam yang mana telah dijahit dan ada 2 simpul setelah dibuka ada jaringan. Karena ini yang benar karena mereka yang dokter ini dokter forensik yang memeriksa dan ini hasilnya dan ditemukan sperma di tubuhnya di vaginanya Vina dan kemudian terjadinya pendarahan yang hebat yaitu darah encer dan darah segar tanpa ada
gumpalan jaringan yang berarti tidak menstruasi dan tidak aborsi, yang mana jaringan itu rusak karena ada tekanan yang hebat yang melebihi dari kekuatan jaringan dari vagina. Ini kan yang dokter yang di bawah sumpah jabatannya. Kenapa kami bisa lebih meyakinkan lagi ini adalah peristiwa kecelakaan? Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan, di situ kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya. Artinya apa? Bahwa mereka ditangkap, mereka di LP, kan dibuat laporannya, lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan saja. Tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat? Kan juga tidak ada. Sementara itu, dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina dan Eki bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga sampai 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Sebelumnya pengacara Saka Tatal Farhad Abbas menantang Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkan. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur, gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, ya Saka? Kematian Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak memiliki keyakinan berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, apakah akan ada sumpah pocong di kasus Vina? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas dan praktisi hukum Rasman Arif Nasution. Selamat sore Mas Farhad dan Bang Rasman, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Saya ingin ke Mas Farhad terlebih dahulu. Mas Farhad, Ibtu Rudiana siap untuk sumpah pocong, bahkan katanya rela mati sampai 7 turunan kalau terbukti merekayasa kasus Vina. Tanggapan Anda? Oke, jadi Rasman ini sebagai apa nih? Praktisi hukum ya? Iya. Dia bukan sebagai lawyer ya? Silakan Mas Farhad. Boleh dijawab dulu? Karena Rudiana menantang dan siap sumpah pocong mati 7 turunan, kami sudah resmi untuk mengirim surat dan akan melakukan sumpah pocong itu pada hari Jumat di Kota Cirebon. Jumat besok? Dan ya, Jumat besok. Dan kalau bisa datang semua lawyer-lawyer maupun pendukung-pendukung Rudiana di situ datang ya. Sekalian ikut juga sumpah sekalian mereka itu. Kenapa harus sumpah pocong, Mas Farhad? Iya. Karena mereka yang nantang. Kalau sumpah pocong di Cirebon itu ada kota Cis, Banyu Cis, Tongkat Bayu ya, Bayu Cis itu sumpah yang sakral di kota Cirebon. Nah, jadi yang awalnya mau sumpah ini adalah Saka. Kita melakukan PK dan sudah sumpah juga di PK, tapi karena kemarin konferensi persi Rudiana, nah kita lihatlah. Tantangan Rudiana untuk sumpah, kita sambut dan kita lihat. Baik. Apakah dia berani datang
dan menyatakan tidak merekayasa, tidak bersama teman-temannya melakukan penyelidikan ilegal waktu itu dan kemudian menangkap tidak sesuai yurisdiksi kewenangannya dia, lokusnya. Oke. Kemudian apakah dia tidak menyiksa atau dengan teman-temannya intimidasi daripada korban anak-anak tersebut Bang yang sekarang Rasman, dihukum seumur hidup semua. Oke, Bang Rasman, kalau menurut Anda perlukah diadakan sumpah pocong dalam kasus ini? Baik, terima kasih ya. Saya kebetulan lagi di Dapur 3 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin sampaikan bahwa dalam konteks pemahaman hukum yang saya pelajari, itu yang namanya sumpah pocong belum diatur dalam hukum kita beracara, terutama di pengadilan agama. Ya. Tetapi dalam kaitannya dengan pendekatan hukum yang disebut dengan decisor atau pemutus, ketika kita sudah tidak lagi menemukan pendekatan hukum melalui aturan undang-undang yang berlaku, KUHP, KUHP, undang-undang yang lain, maka itu dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, tetapi menurut saya di kasus ini belum diperlukan yang namanya sumpah pocong. Justru saya agak begitu tadi bersemangat mendengar statement dari Pak Ugroseno. Pak Ugroseno yang selama ini menurut saya orang yang meragukan kematian almarhumah Vina dan Eki ini bukan dilakukan oleh yang 8 orang plus 3 orang yang DPO menurut putusan pengadilan. Nah, saya sepakat dengan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa kecenderungan kematian Vina dan Eki adalah pembunuhan. Perkara itu 4 TKP atau 3 TKP ini harus kita dalami. Tapi ada poin penting yang mau saya sampaikan ya. Setelah mencermati 2,5 bulan, bahkan 3 bulan kasus Vina dan Eki ini, saya mulai mengkerucut ke satu pemikiran bahwa kalau ternyata, ingat ya, kalau ternyata kematian almarhumah Vina dan Eki melibatkan saudara Rudiana, ya, ini dalam pikiran saya ya, karena kasus ini makin tengkarut, gitu loh. Kalau ternyata nanti putusan Sakatatal ini melalui PK yang diajukan dan oleh Mahkamah Agung dinyatakan bahwa dia misalnya diterima PK-nya, lalu kemudian hasil pemeriksaan oleh Baris Krim Polri terhadap penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan di Cirebon Kota 2016 dan Polda Jabar, kalau ternyata itu besok mengkerucut kepada satu skenario termasuk dugaan melibatkan Ibtu Rudiana, maka saya orang yang pertama yang meminta agar Ibtu Rudiana dihukum seberat-beratnya. Baik. Tentu ini melalui proses yang panjang ya. Kita beri kesempatan kepada Mas Farhad untuk menanggapi pernyataan dari Bang Rasman. Silakan Mas Farhad. Itu Rudiana itu kan polisi, penyidik. Ya kalau dia udah nongol sekian lama hilang, kemudian nantang sumpah pocong lagi, jangan dihalang-halangi lagi Rasman. Suruh dia datang nanti hari Jumat. Karena ini kan niat baik dia. Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus, beban kalian itu berkurang. Karena kalian lebih membela diri dari Rudiana membela sendiri. Orang yang nggak ada waktu itu kalian bela mati-matian. Sekarang mereka udah mau sumpah pocong, kenapa kamu larang? Nggak boleh dilarang, biarin aja. Dan sumpah pocong itu juga bukan berarti orang jadi pocong. Atau itu hanya, kalau nggak menggunakan seragam pocong nggak apa-apa, datang aja ke masjid. Kita disumpah, sumpah muhabalah. Kemudian menyatakan bahwa apabila kebohongan itu lebih baik dapat laknatullah. Diazab kan, dan Saka siap. Nah sekarang Rudiana udah menantang kita, kenapa dihalangi, kenapa dianggap tidak perlu. Silakan datang gitu, karena omongan itu dilakukan di depan konvensi pers gitu. Justru kalau dia udah menantang, kita mau datang, tiba-tiba dia dihalangi, justru kita bingung gitu. Nah jadi luruskan aja, jadi enak kan, polisi juga tidak terganggu, Rudiana kan bicara secara pribadi. Karena kita nggak menyuruh Kapolri atau Kapolda yang sumpah pocong, tapi dia yang minta menantang sumpah pocong dan siap. Nah, kira-kira begitu. Baik, Bang Rasman, silakan. Jadi menurut saya, tahapan ini harus kita lalui. Kan hukum itu kan ada hierarki ya.
ketika proses hukum yang sedang berjalan ini selesai, lalu kemudian masih menimbulkan keraguan bahwa ini belum menemukan titik keadilan itu sendiri, barulah menurut saya dapat dilakukan sumpah pocong itu. Saya kan katakan, saya nggak ada kepentingan dengan Ibtu Rudiana, jadi pengacaranya juga saya nggak berkenan kok. Yang saya katakan adalah tempuh dulu proses yang sedang berjalan dan kalian menunggu putusan PK, tunggu putusan itu. Kalau ternyata juga nanti penyidik Bareskrim yang sedang memeriksa penyidik di sana mengarah kepada Ibtu Rudiana, maka saya orang yang pertama minta Ibtu Rudiana dihukum. Tapi persoalannya, ini bukan persoalan larang atau tidak melarang. Saya kan praktisi hukum sekarang posisinya ini. Pendapat hukum saya lebih cenderung tunggu putusan PK, dan saya dengar Rivaldi juga akan PK, ada lagi 5 lagi akan PK, ya sudah kita lihat. Karena saya yakin dan hakul yakin bahwa pelaku sesungguhnya insya Allah akan terungkap. Apakah itu yang 8 orang, atau ada orang yang lain, atau ada melibatkan Ibtu Rudiana, atau ada geng dan lain sebagainya, pasti akan terungkap. Dan siapapun pelakunya, hukum seberat-beratnya. Itu dari saya. Baik, silakan Mas Farhad. Jadi apakah sumpah pocong ini bisa secara signifikan membuat kasus ini semakin terang? Ya kalau saya lihat hari ini, kalau Bung Rasman ini bicara udah agak berubah, udah rada ngeper itu, saya yakin beliau kayaknya udah kembali ke arah jalan yang benar. Tidak ada yang ngeper di sini. Saya ya, tidak ada yang ngeper. Kemarin kan kalian tidak berubah. Keras banget. Dengar dulu yang saya katakan, bahwa tindakan polisi tentu sudah melalui prosedur. Dan kalau ternyata ada Polri yang bertindak tidak prosedur, hukum. Ingat kata-kata saya. Nggak bisa, saya Man. orang yang konsisten di sikap saya ya. Waktu Ingat awal saya kan yang kita udah konsisten di sikap. kata-kata saya. Kita ini pengacara mau pilih surga atau neraka. Kalau sudah misalnya nanti yang kalah masuk neraka, yang menang masuk surga. Jangan yang sudah masuk neraka pengen masuk surga lagi. Nggak usah bawa surga dan neraka di sini. Karena saya yakin saya masuk surga dan Anda yang masuk neraka. Nggak usah kita bahas-bahas itu. Itu lagi udah mulai terpancing emosi ini. Semua tadi udah benar, sekarang udah mulai terpancing lagi emosi. Baik, oke. Dan saya tidak, baik Mas Farhad, ini Bang Rasman yakin bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Silakan Bang Mas Farhad. Yang jelas datang besok Jumat sekalian dengan Rasman menyaksikan sumpah pocongnya. Mungkin Kalau Bang Rasman akan datang nanti hari Jumat besok untuk menyaksikan sumpah pocong. Menantang orang sumpah pocong tapi menghindari. Ini main-main ini mereka ini. Ya, silakan Bang Rasman. Saya pikir Saudara Farhad tidak pada posisi memaksa untuk Ibtu Rudiana disumpah pocong. Saya melihat pernyataan dari Ibtu Rudiana itu di depan Saudara Horman Faris Utapia. Itu sah-sah saja. Kalaupun itu ingin dimintakan, tentu prosesnya kenapa tidak dilakukan misalnya melalui satu forum, melalui ada ulama yang menyaksikan, boleh-boleh saja. Tapi menurut pandangan saya, kalau Ibtu Rudiana juga tidak mau, karena menurut dia tempatnya belum formal, mungkin harus melibatkan ulama, ustadz, pihak terkait, dan lain-lain. Karena di sini diatur bahwa untuk sumpah pocong itu, ada yang meminta, ada yang melakukan. Ada muhabalah. Saya ini orang agama, saya ngerti. Tapi, dalam konteks ini, kalau memang Ibtu Rudiana mau datang, besok, monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau saya lebih penting di pulau saya ini, daripada saya ngurusin itu di sana. Itu jawaban dari saya. Baik, silakan Mas Farhad. Bukan itu, kan kalian serius, Ibu Elsa, Fitra, Rasman, Rudiana, ayo datang. Kan kalian nantang ini, kita datang. Jadi jangan kalian nantang sumpah pocong dan berani, tidak takut. Begitu kita datang, tiba-tiba ngomongnya banyak ngeles. Itu aja masalahnya. Saya bukan Elsa, saya bukan Fitra, saya bukan Rudiana. Saya Rasman, bos. Saya bersikap untuk diri saya sendiri. Itu sikap saya. Saya kira kalau Bu Elsa sebagai seorang lawyer dari Ibtu Rudiana, Saudara Fitra dan lain-lain menyetujui, monggo. Silakan mereka datang rame-rame. Urusan dengan saya, inilah pendapat hukum saya. Tapi yang saya jaga adalah Suroto klien saya. Kalau Suroto diganggu, pasti saya akan bertindak. Tapi kalau dalam konteks penegakan hukum, mari kita pakai jalur yang benar. Karena hukum itu sudah saya katakan di awal bahwa fakta sun potentiora servis, bahwa 1.000 orang yang berkata akan mengalahkan 1 orang yang melakukan perbuatan.
Jadi menurut saya itu kan masih muhabalah. Zaman dulu, zaman era jahiliyah, orang sumpah pocong itu dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Tapi kalau memang Mas Farhad, untuk sampai sejauh ini apakah sudah ada komunikasi untuk melakukan pertemuan di hari Jumat besok dengan tim kuasa hukum Ibtu Rudiana? Ya ini kan termasuk tim yang membela sana ini kan termasuk Rasman dan Ibu Elsa dan semua. Mereka udah tahu dan kita udah kirim surat ke kantor Elsa Sharif. Nah, dan sudah disiarkan secara umum. Oke, kembali pada itulah. Saya mau tanya lagi, apa yang membuat Saudara Rasman yakin bahwa ada pembunuhan dan pemerkosaan dari bukti-bukti? Sebutkan, bedakan antara alat bukti dengan barang bukti. Sebutkan, saya pengen tahu. Ini Baik, pertanyaan silakan saya Bang kemarin Rasman belum bisa terjawab. ditanggapi. Ini Selasa yang lalu sudah saya sampaikan. Kan alat bukti itu kan ada 5 diatur di KUHP. Nah, yang salah satunya itu adalah petunjuk, yaitu hasil visum. Visum menurut Dr. Andri Nur Rahman menyatakan bahwa dari vaginanya ditemukan darah mengalir, darah segar. Tidak ada gumpalan. Kebetulan istri saya juga bidan, anak saya juga dokter. Saudaranya Farhad Abbas juga saya tahu ada yang dokter. Kalau yang namanya menstruasi tidak begitu darahnya. Itu salah satu bukti petunjuk. Sedangkan bukti dari yang saya sebut dengan direct evidence, orang yang berbicara langsung, speak evidence, kan sudah ada bukti-bukti orang yang menyatakan bahwa dia menyaksikan perkara mereka mencabut pernyataannya, lah, itulah. Ya sudah kita lihat. Saya bicara pada konteks hukum dan prosedural, bukan pribadi. Sekali lagi ya, tolong jangan dibawa saya ke Elsa, jangan dibawa saya ke Fitra. Sebelum Elsa dan Fitra bantu Polri, saya sudah bicara tentang saya dukung tindakan Polri dan ingat kata-kata saya. Bang Rasman tetap yakin bahwa kematian Vina dan Eki merupakan pembunuhan ya, bukan kecelakaan. Silakan Tapi ini ada Bang yang perlu Farhad. saya tambahkan, bahwa hasil visum di pengadilan kemarin, darah itu akibat karena benturan. Kalaupun patah akibat tidak ada lebam itu karena benturan sangat keras, bukan karena pukulan. Dan hampir semua kalau kecelakaan lalu lintas itu orang keluar darah dari telinga hidung, bukan gak ada keluar dari vagina, dikatakan itu pemerkosaan. Makanya para lawyer termasuk Elsa Sharif semua menafsirkan hasil visum dokter tersebut aneh gitu. Padahal tidak ada, karena sperma pun tidak ada tes DNA dan tidak mungkin dalam waktu 13 hari sperma itu akan utuh. Itu menjadi pertanyaan. Kata kalimat sperma itulah yang membedakan antara visum di rumah sakit dan visum tanggal 13 autopsi di Rumah Sakit Polri Gunung Jati. Kalau pengacara-pengacara mengerti arti dan makna visum tersebut, dia pasti tidak membuat suatu gambaran bahwa ada darah itu pemerkosaan. Tidak ada kalimat pemerkosaan, hanya mengatakan kematian tidak wajar. Ketidakwajar ini kan karena kecelakaan, karena pembunuhan itu kan tidak. Tapi karena awalnya adalah kasus kecelakaan, sehingga 3 hari kemudian dirubah menjadi kasus pembunuhan. Nah, itulah yang kita anggap tidak ada satu saksi pun yang melihat, mendengar, mengalami. Bahkan saksi-saksi sekarang sudah mencabut laporan tersebut. Dan sudah kita jadikan nopum semua di PK kemarin. Tinggal menunggu hasil saja. Baik Bang Rasman, tidak ada satu saksi yang disebut melihat peristiwa tersebut, dan bahkan saksi yang sudah bersaksi di tahun 2016 sudah mencabut kesaksiannya. Iya, pertanyaannya 2016 yang lalu mereka bersaksi kan pada waktu itu kan? Nah, dengan kesaksian mereka itulah putus keluar vonis pengadilan. Nah, sekarang mereka mencabut keterangannya, mencabut kesaksiannya, dijadikan barang bukti oleh Saudara Farhad dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Cirebon, mengajukan PK yang untuk nanti diaktakan ke Mahkamah Agung. Tapi sekali lagi saya katakan, lex neminem sigit et impossibilia. Bahwa ingat ya, orang yang tidak melakukan perbuatannya tidak boleh dipaksa dia melakukan perbuatan itu. Karena itu ada aspek isuk et avertum. Kenapa? Kita nggak boleh, karena ini pro justisia. Maka menurut saya, pendapat hukum yang paling terang adalah tunggu putusan PK. Sekarang PK akan berurut-urut datang. Saya kira akan ketemu. Saya yakin betul dalam waktu dekat pelaku yang sesungguhnya adalah orang yang melakukan pembunuhan dan akan ketahuan siapa pelaku. Dari awal saya katakan, kalau polisi terlibat, sikat polisi. Kalau ternyata 8 orang terlibat, sikat 8 orang. Kalau ternyata Peggy Setiawan terlibat, sikat Peggy Setiawan. Saya orangnya berlaku pada konteks law is justice declared.
Hukum itu nyata, pasti, dan tanpa rekayasa. Itu pendapat hukum sebagai praktisi hukum. Baik, silakan Mereka, Mas Farhad. kalau saya lihat, mereka ini menutupi fakta. Ceritalah bahwa saksi-saksi andalan kalian itu yang nama AFDD tidak datang ke pengadilan. Tidak datang ke pengadilan, tidak memberi sumpah di pengadilan, cuma buat catatan sumpah di polisi. Terus kedua, tidak ada kalimat pemerkosaan di situ, di visumnya, ya. Tidak ada tes DNA. Udah terang-terangan saja gitu, bahwa ini adalah sesuatu yang betul-betul mereka merasa ada kebodohan, mereka orang susah, mereka kuli, mereka teraniaya, terintimidasi, penyiksaan. Jadi tolonglah hati nurani sebagai pengacara itu untuk berpikir logis gitu. Jangan dilurus-luruskan, digitu-gituin aja. Nah ini kita lihat mereka ini kayak menutup mata, hati dan telinganya untuk hal seperti itu gitu. Harusnya akui bahwa Dede saksimu dan Aep saksimu itu mereka tidak datang dan sembunyi. Kemarin pengadilan PK aja diberi kesempatan untuk datang pun tidak datang. Termasuk Rudiana tidak datang, selalu berlindung pada putusan hakim sudah putus. Oke, Disinilah kita baik. mengoreksi kembali. Baik Mas Farhad, kita nantikan hari Jumat besok apakah sumpah pocong tersebut benar-benar akan digelar di Cirebon ya, rencananya akan dilaksanakan? Ya, kami tetap akan melaksanakannya dan itu resmi, kita akan minta izin semua ya, dan ini adalah menjawab tantangan Rudiana. Baik, Jadi terima kalau kasih. Rudiana memain ini berarti Rudiana yang membuat kegaduhan. Saya minta supaya Pak Kapolri diantar, dituntun itu, jangan dihalang-halangi Rudiana untuk sumpah pocong. Baik, Termasuk sayang Hotman sekali Paris waktu juga kita datang juga, terbatas. karena di depan Hotman Terima Paris dia kasih yang Mas berjanji. Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, dan juga Bang Rasman Arif Nasution, praktisi hukum, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka-bukaan soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka-bukaan soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Mega memastikan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membantah isu keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Presiden kelima Republik Indonesia ini juga menegaskan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Jakarta Senin kemarin, Mega juga menceritakan latar belakang isu hubungannya dengan Jokowi yang disebut memburuk. Sebelum ke sini ada siapa itu enggak tahu ngomong. Yang namanya mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespons pernyataan Megawati. Muldoko menegaskan sikap Jokowi terhadap Megawati tak pernah berubah, walaupun keduanya berbeda pilihan di Pilpres 2024. Pastinya itu sudah masuk dalam RPJP ya. Dengan hubungan jangka panjang gitu. Nah, hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan. Tapi bahwasanya itu masuk dalam dokumen strategis negara sudah ada itu IKN. Namun, Muldoko belum dapat memastikan apakah Jokowi dan Megawati sudah bertemu kembali pasca hubungan kedua tokoh dikabarkan renggang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa Koalisi Indonesia Maju pastikan Ridwan Kamil melaju di Jakarta. Kaisang Pangarep siap bila dipasangkan dengan Kang Emil melawan dominasi Anies Baswedan. Peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Ya, insya Allah di Kimplas sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Senada dengan Gerindra, Partai Golkar juga pastikan Ridwan Kamil OTW Jakarta. Kenapa? Pilkada DKI on the way. Pak, pertimbangan Golkar melepas jabat gimana Pak? Kenapa? On the way to DKI. Sementara, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Kalau saya pribadi disuruh, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada, melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Hingga kini, kontestasi Pilkada di Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan News melaporkan. Sementara itu, langkah Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta terancam. Lantaran hingga kini baru PKS yang menyatakan dukungannya. Sementara Nasdem memberi sinyal untuk pecah kongsi dengan Anies. Anies Baswedan yang saat ini telah kantongi dukungan dari PKS dan Nasdem harus waspada. Lantaran hingga kini Partai Nasdem masih belum memberikan surat rekomendasi untuk Anies. Bahkan Bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan ada kemungkinan Nasdem tidak mendaftarkan Anies ke KPU. Pemirsa, Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024. Surat rekomendasi ini diserahkan dalam rangkaian kegiatan Mukernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Angela Tanusudibyo menyerahkan surat rekomendasi dukungan untuk bakal calon wali kota Makassar, Munarfi Arifudin, dan bakal calon Bupati Halmahera Selatan, Rusihan Jafar. Bakal calon kepala daerah ini akan langsung tancap gas mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat. Makassar ini adalah gerbang Indonesia Timur. Sebagai gerbang itu harus menata diri supaya orang yang hadir di kota Makassar itu bisa lebih betah ada di Makassar. Sehingga persoalan-persoalan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan yang ada di Makassar harus segera diminimalisir. Bagi kami adalah pendidikan dan kesehatan gratis itu adalah menjadi modal utama kami dalam upaya membangun Kabupaten Halmahera Selatan. Partai Perindo berharap para bakal calon yang mendapat rekomendasi bisa berjuang membangun daerahnya untuk Indonesia sejahtera. Kita lebih pada bagaimana peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di belahan Lombok Utara. Demikian juga kesehatan, pendidikan, kita akan lebih meningkatkan bagaimana taraf hidup daripada masyarakat dalam hal menyekolahkan anak dan bagaimana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup. Cita-cita kami, visi misi kami, bagaimana masyarakat Kabupaten Bol Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi sejahtera, cerdas, terus kemudian memiliki kesehatan, dan kami pun menyatakan untuk memerangi yang namanya korupsi. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muharlin, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Pemirsa, buntut polisi salah tembak warga Amagarapati, Larantuka, Flores Timur menggelar aksi protes di depan Mapolres Flores Timur. Warga meminta Kapolda mencopot Kapolres Flores Timur dari jabatannya. Selain itu, dalam aksinya warga juga membakar ban bekas. Karena ada warga Flores Timur yang tertembak. Buntut dari insiden salah tembak yang dilakukan oleh oknum polisi Polres Flores Timur saat mengamankan kericuan antar warga di Kota Larantuka pada Senin 5 Agustus malam, ratusan warga Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menggelar aksi protes di depan Mapolres Flores Timur. Ya, diduga oknum kepolisian yang telah melakukan penembakan salah sasaran terhadap warga yang marah lalu membakar ban di depan markas Polres sebagai bentuk protes. Warga menuntut pihak polisian untuk segera menindak tegas oknum polisi yang terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, warga juga meminta Kapolri melalui Kapolda NTT dan juga Kompolnas untuk segera memberhentikan Kapolres Flores Timur dari jabatannya. Spontanitas dari masyarakat yang merasa kecewa dengan tindakan arogansi, ya saya bisa katakan arogansi atau brutalisme dari aparat penegak hukum yaitu Polres Flores Timur. Yang seperti saya jelaskan bahwa konflik yang terjadi adalah antara Posto dan Kampung Baru. Namun dalam prakteknya mereka menggunakan senjata melakukan kekerasan kepada warga Kelurahan Amagarapati. Warga akhirnya berhasil ditenangkan oleh anggota Babinsa Kodim 1624 Flores Timur. Anggota kepolisian yang tiba di lokasi langsung membersihkan sisa-sisa pembakaran ban agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Afif Maulana bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan mendesak proses ekshumasi dan autopsi secara independen. Pihaknya juga meminta agar Kapolda Sumatera Barat untuk menjalankan penyelidikan dengan cepat dan transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang hari ini mendatangi kantor Kontras di wilayah Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan keluarga bersama LBH Padang tersebut untuk mendesak proses ekshumasi dan autopsi segera dilakukan secara independen dan melibatkan perwakilan kuasa hukum serta keluarga agar bisa transparan terhadap hasil autopsinya. 4 desakan kepada berbagai pihak. Pertama, kepada PDF MI untuk melaksanakan ekshumasi dan otopsi ulang secara independen serta menggunakan alat kesehatan yang steril dari intervensi pihak kepolisian. Kedua, dalam proses ekshumasi agar melibatkan keluarga korban almarhum Afif, pendamping hukum, dan dokter independen yang ditunjuk oleh keluarga dalam proses awal ekshumasi hingga berakhir pada otopsi ulang. Ketiga, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kementerian Perempuan dan Anak untuk terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap almarhum Afif Maulana sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban. Selain itu, LBH Padang meminta Kapolda Sumatera Barat melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terhadap 18 korban lainnya secara transparan. Dan kami, saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian, baik itu Kapolda, Kabid Humas, kemarin juga di Reskrim, itu benar-benar diseriusi, jangan hanya di media. Jujur, saya sudah cukup capek
sebagai pendamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya. Apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu. Misalnya kami diminta, oh ya oke, ekshumasi dan surat persetujuan baru kemarin diberikan begitu. Jadi apa yang diberitakan di media, mohon itu juga yang sampai ke kami, yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya gitu. Saya coba katakan ke teman-teman, sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Padang. Koalisi anti penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang, Kontras, dan YLBHI serta PBHI mengapresiasi langkah dan dorongan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, keluarga almarhum Afif Maulana, korban tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi, mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga meminta Polri mengautopsi ulang jenazah Afif dan menuntut pengusutan kasus secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas, lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi. Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang, teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir ya, dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa, kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Belum. Sebelumnya Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun polisi mengklaim Afif meninggal dunia karena melompat dari jembatan Kuranji setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena di tubuh Afif terdapat luka lebam, hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Sore akan dilanjutkan oleh rekan saya Bremana Tenaya. Selamat sore Bremana, ada informasi apa lagi yang akan disampaikan di iNews Sore usai jeda nanti? Ya, selamat sore Syafa. Setelah jedanya kan ada informasi aparat gabungan TNI berhasil mengevakuasi 13 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru dari distrik Alama ke Kota Timika, Papua Tengah. Sesaat lagi. Kembali di iNews Sore bersama saya Bremana Tenaya, pemirsa. Aparat gabungan TNI berhasil mengevakuasi 13 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru dari distrik Alama ke Kota Timika, Papua Tengah. Proses evakuasi para tenaga kesehatan dan guru menggunakan 6 helikopter milik TNI Angkatan Udara.
Helikopter yang membawa tenaga kesehatan dan guru berhasil dievakuasi dari Alama menggunakan helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara. Dibantu aparat gabungan TNI, 13 orang dari distrik Alama ke kota Timika, Papua Tengah berhasil dievakuasi menggunakan 6 helikopter. 3 helikopter digunakan untuk mengevakuasi 4 tenaga medis, 2 balita dan guru. Sementara 3 helikopter lainnya digunakan untuk pengamanan dan pengawalan. Setibanya di landasan udara, 13 orang yang terdiri dari 4 tenaga medis, 2 anak balita, dan guru langsung dibawa ke Mako Lanut Timika untuk menjalani tes kesehatan. Tenaga kesehatan dan guru dievakuasi karena mereka merasa takut dan trauma. Proses evakuasi berjalan dengan aman, lancar, dan semuanya selamat. Sementara aparat gabungan akan melakukan olah TKP di lokasi kejadian lantaran sempat ada bunyi tembakan hingga membuat sejumlah nakes dan guru lari bersembunyi di puskesmas saat menunggu proses evakuasi. Ingatan saja tuh, kita dong ini sudah menembak. Pas saya pertengahan tinggalkan sopir itu, saya tidak melihat lagi ke belakang karena dong sudah ini bunyi tembakan terus tuh. Sementara itu, pasukan gabungan TNI juga berhasil mengevakuasi jenazah pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, dari Bandara Distrik Alama ke kota Timika, Papua Tengah menggunakan helikopter. Usai tiba, jenazah langsung dibawa ke RSUD Mimika. Namun setelah OPM menyerang pilot helikopter, OPM mengintimidasi masyarakat untuk pergi mengungsi. Pangkogap Wilhan III mengatakan mengutuk tindakan biadab OPM. Setelah melakukan tindakan kejahatan, OPM melarikan diri ke arah timur, yakni ke Nduga. Meski demikian, aparat keamanan terus melakukan pengejaran. Ini baru data intelijen awal dan analisa awal. Berdasarkan kasus yang terjadi, setelah terjadi penyerangan oleh OPM ini kepada pilot dan intimidasi kepada masyarakat untuk pergi mengungsi, mereka lari ke arah timur. Kalau kita lihat dari peta, lihat dari studi kasus, ini kemungkinan kelompok OPM dari daerah Duga. Pemirsa, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Wahyu Widada buka suara perihal pernyataan terbaru Kepala PP2MI Beni Ramdhani yang mengaku tidak mengetahui siapa T, sosok bos judi online. Komjen Wahyu meminta Beni tak berbicara jika tak tahu kebenarannya. Nah, kalau nggak tahu jangan ngomong. Inilah teguran Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada kepada Kepala BP2MI Beni Ramdhani perihal sosok T yang diungkapnya sebagai pengendali judi online Indonesia. Komjen Wahyu menegur Beni yang kini meralat pernyataannya dan mengaku tak mengetahui siapa sosok T. Sementara itu, Beni Ramdhani enggan berkomentar usai menjalani pemeriksaan keduanya di Bareskrim Polri pada Senin malam. Ia meminta pertanyaan terkait materi pemeriksaan untuk ditanyakan kepada penyidik. Ia juga tidak mau menanggapi lebih jauh perihal sosok T. Ya, ini gimana? Pokoknya gini, materi ya, itu di penyidik materi ya. Lain-lain no komen lah. Enggak, sosok T-nya bakal diungkap. Saya ada acara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyampaikan Beni Ramdhani mengubah sejumlah keterangan pada pemeriksaan keduanya. Kini Beni meminta maaf kepada penyidik karena tidak mengetahui dan tidak bisa menjawab siapa sosok T yang pertama kali diungkapnya sebagai pengendali judi online Indonesia. Ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23, yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja, sekarang diralat
bahwa info itu didapat dari Saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah Ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal. Kemudian kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr. T. Kemudian yang bersangkutan hanya menyampaikan informasi. Semoga itu bisa diungkap oleh Polri siapa inisial T. Itu saja. Kemudian kemarin saat turun atau selesai pemeriksaan yang minggu lalu juga menyatakan bahwa semua keterangan sudah diberikan oleh penyidik. Tadi saya tanyakan kembali apakah yang dimaksud atau bisa menjelaskan, yang bersangkutan menjelaskan kami tidak tahu dan kami mohon maaf karena tidak pernah diberikan keterangan kepada penyidik siapa itu inisial T. Dan tadi yang bersangkutan menyampaikan kami akan mohon maaf langsung melalui media. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perdagangan dan jajaran Satgas Importasi Ilegal menyita barang impor ilegal bernilai fantastis 46 miliar rupiah. Barang yang disita beragam, diantaranya pakaian bekas, karpet hingga produk elektronik. Kementerian Perdagangan RI bersama Satgas Pemberantasan Barang Impor Ilegal menyita ribuan bol pakaian hingga barang elektronik bekas yang dikirim dari luar negeri dengan dokumen tidak lengkap. Nilai barang-barang ilegal ini ditaksir mencapai 46 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut barang impor ilegal ini merupakan hasil temuan bersama kementerian lembaga terkait, anggota Satgas Importasi Ilegal. Barang yang berhasil diamankan diantaranya sejumlah produk elektronik seperti handphone dan laptop, pakaian bekas, sepatu, hingga gulungan kain. Nah, ini bentuk kerjasama satu tim yang pasti akan ada hasilnya, gitu. Ya, secara nampak hasil kita yang paling tidak menghambat sehingga UMKM dan industri kita bisa terjaga. Menteri Perdagangan menyebut pihaknya akan terus menindak tegas barang-barang yang diimpor secara ilegal ke Indonesia dengan menelusuri pusat-pusat perdagangan dan marketplace. Dari Cikarang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Selengkapnya di Ayu Sore sesaat lagi. Orang itu harus jujur, karena kalau tidak jujur ada yang nanti kan kira-kira seperti itu. Ada masih di Ayu Sore pemirsa, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oggroseno menduga Vina tewas karena dibunuh bukan kecelakaan. Selain itu menurutnya bisa jadi ada 4 TKP pembunuhan, bukan 3 TKP seperti dijabarkan dalam putusan. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oggroseno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya, alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu, Oggroseno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebutkan memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya. Adapun dalam putusan disebutkan ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP pelemparan batu di Jalan Perjuangan dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif mengamini pernyataan Oggroseno bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun, tak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana. Sedangkan kuasa hukum Saka Tatal, Krisnamurti, tetap yakin kasus ini murni kecelakaan. Ada trauma benda tajam yang mana
telah dijahit dan ada 2 simpul setelah dibuka ada jaringan. Karena ini yang benar karena mereka yang dokter ini dokter forensik yang memeriksa dan ini hasilnya dan ditemukan sperma di tubuhnya di vaginanya Vina dan kemudian terjadinya pendarahan yang hebat yaitu darah encer dan darah segar tanpa ada gumpalan jaringan yang berarti tidak menstruasi dan tidak aborsi, yang mana jaringan itu rusak karena ada tekanan yang hebat yang melebihi dari kekuatan jaringan dari vagina. Ini kan yang itu dokter yang di bawah sumpah jabatannya. Kenapa kami bisa lebih meyakinkan lagi ini adalah peristiwa kecelakaan? Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan, di situ kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya. Artinya apa? Bahwa mereka ditangkap, mereka di LP, kan dibuat laporannya, lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita pembunuhan, kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan saja. Tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat? Kan juga tidak ada. Sementara itu, dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina dan Eki bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait pelaporan saksi Aep dan Dede yang dianggap memberikan keterangan palsu di persidangan tahun 2016 lalu, Barreskrim Polri akan memeriksa Saka Tatal dan sedang memeriksa 6 terpidana kasus pembunuhan Vina. Terkait pelaporan saksi Aep dan Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu di persidangan tahun 2016 lalu, Barreskrim memeriksa 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan 6 terpidana dilakukan di 2 lokasi berbeda. 4 terpidana diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung, sementara 2 terpidana lainnya diperiksa di Lapas Jelekong. Hari ini tim penyidik Barreskrim Polri memeriksa 2 terpidana, yakni Jaya dan Eko di Lapas Narkotika Kelas 2A Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya 4 terpidana kasus Vina dan Eki yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Keempatnya diperiksa selama 10 jam dengan puluhan pertanyaan. Acara kedua setelah kemarin pemeriksaan saksi selaku keluarga terdakwa yang 7 orang yang melapor terpidana yang melaporkan ke Mabes Polri tempo hari kemarin memeriksa 4 terdakwa di Kebonwaru. Saat ini melakukan pemeriksaan 2 terdakwa, Saudara Jaya dan Eko Ramdhani, yang nanti sekitar jam 1 dari penyidik Mabes akan datang sama-sama untuk melakukan pemeriksaan atas laporan dari keluarga terpidana, ya 7 terpidana. Terlapor adalah Saudara Dede dan Saudara Aep. Sementara terkait hal yang sama, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, juga akan dipanggil oleh Barreskrim Polri. Pemeriksaan direncanakan pada hari Senin 5 Agustus kemarin, namun diundur menjadi hari Rabu 7 Agustus 2024 besok. Titin Prilianti, kuasa hukum Saka, mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka Tatal sebagai saksi. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK, jadi kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain oleh didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak penyidik terkait hasil pemeriksaan dan penyidikan 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong
Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga sampai 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Sebelumnya pengacara Saka Tatal Farhad Abbas menantang Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkan. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur, gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, ya Saka? Kematian Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak memiliki keyakinan berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ribuan demonstran menyerbu rumah dinas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan bangunan lain terkait partai dan keluarga. Informasinya sesaat lagi. Satu warga negara Indonesia tewas di Bangladesh setelah hotel tempat yang menginap dibakar massa. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia terus mengimbau WNI yang ada di Bangladesh untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan berikut keterangan lengkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ruliansyah Sumirat. Terkait kondisi situasi internal yang saat ini sedang terjadi di Bangladesh, terdapat beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pertama, kami sudah mendapatkan konfirmasi mengenai adanya satu orang warga negara Indonesia yang meninggal dunia di Jashore, Bangladesh pada tanggal 5 Agustus 2024, di mana saat itu yang bersangkutan sedang menginap di hotel yang terbakar akibat terjadinya kerusuhan. Laporan yang kami terima adalah bahwa yang bersangkutan meninggal karena terlalu banyak menghirup udara atau udara kotor yang timbul dari pembakaran hotel tersebut. Saat ini Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Dhaka telah menghubungi keluarga almarhum dan terus melakukan berbagai hal dalam rangka memfasilitasi repatriasi jenazah. Dan tentu hal ini dilakukan bekerjasama juga dengan seluruh pihak terkait, baik itu dari aparat ataupun dari perusahaan tempat almarhum bekerja. Yang bersangkutan juga sejauh yang kami tahu bukan merupakan WNI yang menetap di Bangladesh. Sementara itu seluruh warga negara Indonesia yang lain yang menetap di Bangladesh melalui pemantauan KBRI Dhaka saat ini dilaporkan dalam keadaan baik. Kami juga menghimbau agar seluruh warga negara Indonesia yang berada di Bangladesh untuk terus meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi, dan juga mengikuti langkah-langkah kontingensi yang diarahkan atau dihimbau oleh